Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Wangon, serta segenap pengurus yang kami hormati, kepada pimpinan Aisyah dan segenap pengurus, pada pimpinan Nasihatul Aisyah, kemudian pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang kami banggakan, serta hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Ahad pekan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Angkatan Muda Muhammadiyah. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, marilah kita mulai acara kajian pada kesempatan kali ini dengan membuka dengan kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara yang kedua yaitu kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Kahar Muzaki MAG. Kepada berikut kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
para bapak dan ibu, wabil khusus AMM, ketua dan jajarannya, dan mungkin juga PCM nggih. Ini PCM rawuh berarti. Itu siapa itu? Oh, Pak Mun. Pakai masker, jadi yang kelihatan maskernya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini kenapa ini kok malah hang ya? Aduh, malah nggak bisa bergerak. Iya, ini emang laptopnya sedang agak trouble masalahnya. Kadang-kadang kayak gini, hang, nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan ini dalam suatu majelis yang insya Allah majelis yang sangat bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan hati kita berada di sini, hadir ke sini di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diusulkan kepada saya itu terkait dengan apa? Isbal. Isbal itu yang sering menjadi perdebatan, perbincangan di antara umat Islam, dan memang ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu, dan kadang-kadang juga menjadi perselisihan yang bisa jadi itu bisa menjadi fitnah antara umat Islam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya isbal ini yang perlu untuk kita bicarakan kaitannya dengan sholat. Kaitannya dengan sholat. Bapak Ibu, berbicara tentang sholat itu memang penting. Ngoreksi sholat niku sangat-sangat penting. Karena apa? Kita tahu bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah, ay sholatuhu. Yang akan tanyakan, dihisab oleh Allah pada hari kiamat pertama kali apa? Sholatnya. Maka memang muhasabah atau kita mengintrospeksi, mengoreksi sholat kita, belajar tentang sholat kita itu menjadi sangat penting, menjadi sangat utama. Ini Bapak Ibu, oleh karena itu Rasulullah SAW itu sudah jelas di dalam sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sholat itu enggak main-main. Maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, makna daripada sholat itu apa? Secara bahasa kan sudah jelas, as-sholat ad-doa. Sholat itu apa? Doa. As-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah doa. Dan kemudian secara istilah, termasuknya di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan di sana. As-sholatu huwa hiya af'alun, aqwalun wa af'alun makhsusah. Jadi apa enggak? Ini enggak usah, udah pakai ini aja, enggak apa-apa. Ini saya belum buat file masalah. Cuma ini apa? Kumpulan dari Nah, nanti akan saya Nah, sudah. Nanti kita bisa share ininya nanti. Ya. Yang mana? Nanti semuanya. Iya. Nanti satu persatu kita buka. Sambung aja nggak apa-apa.
buka dulu. Kan hanya sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya? Loh. Kok enggak? Kok hilang? Lagi mandan apa? Ya, insya Allah jadi. Begitu kadang-kadang apa? Sering error. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nggih. Jadi ini memang penting, bukan hanya itu. Tadi saya bincang-bincang dengan panitia. Dulu pernah ada kesepakatan dan saya sudah mengalokasikan waktu untuk kajian tarjih. Kayaknya sudah sekali dilaksanakan di Masjid Baitul Ma'mur. Nggih. Bab thaharah baru pembukaan, baru muqaddimah. Nah, kemarin ketika panitia Ahad pagi menghubungi saya untuk ngisi Ahad pagi, kebetulan saya nggak bisa karena di tempat lain. Saya tanyakan, jawabannya oh itu urusannya AMM gitu, urusannya AMM. Oh iya, apa AMM yang ini apa yang mana? Saya seperti itu. Loh ini kok menghubungi kok bukan di masjid gitu kan? Loh kok di apa? Balai Aisyah gitu kan, apa beda acara apa yang dulu gitu. Saya berpikirnya kalau yang dulu kenapa nggak melanjutkan kajian yang sudah diawali gitu loh ya, tapi tidak apa-apa. Saya mohon maaf saya tidak membuat apa slide tersendiri memang karena banyak banget kegiatan sehingga tidak sempat, betul-betul tidak sempat. Tadi pagi ada 2 kegiatan juga saya tidak, ada 3 kegiatan pagi juga tidak bisa terlaksana semuanya. Okay. Ya, baik. Terkait dengan isbal. Okay. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan, memang penting untuk mengoreksi sholat kita, janjane sholatnya benar apa ora, kira-kira diterima apa ora, gitu kan? Diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Nah itu banyak sekali faktornya. Kalau secara garis besar umumnya kalau sholat kita syarat dan rukunnya terpenuhi ya, tidak ada hal-hal yang membatalkan sholatnya sah. Kan itu ya, secara fikih itu begitu. Jadi syarat dan rukun sholat terpenuhi, kemudian tidak ada hal-hal yang membatalkan, otomatis sholatnya sah. Nah sholatnya sah. Tinggal bagaimana kualitas sholat kita. Apakah hanya sekedar sah, apa memiliki kualitas yang baik sehingga betul-betul bisa merubah diri kita, bisa menjadi pemandu kita, pemandu di dalam hidup dan kehidupan kita, tanha anil fahsyai wal munkar. Tadi pagi disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Tafsir ya, Ketua PWM, ikut nggak sini Pak? Secara online, wangon, nggak ada yang mengikuti. Nah, tadi kan pembinaan keorganisasian tadi pagi, ya. Jadi saya ada kegiatan lain, tapi kegiatan lain kemudian saya cancel karena tiba-tiba ada undangan kegiatan keorganisasian. Lah ini beliau menyampaikan Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar melaksanakan, tidak hanya sekedar melaksanakan, rampung, selesai apa saja, bukan hanya sholat, termasuk kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu. Kegiatan pengajian bukan hanya sekedar pengajian, diawali, selesai, bubar, rampung, tidak. Ini Bapak Ibu. Tapi diharapkan di dalam setiap kegiatan kita, apalagi yang kaitannya ibadah mahdoh,
Nah, itu ada satu pendekatan. Kalau di dalam tarjih itu ada 3 pendekatan ya, dalam memutuskan suatu atau beristihad, atau di dalam menanggapi suatu masalah. Ada pendekatan bayani, ada pendekatan burhani, ada pendekatan irfani. Pendekatan bayani itu pendekatan tekstual. Kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam putusan-putusan tarjih atau kajian-kajian tarjih, kajian-kajian Muhammadiyah itu ketika menghadapi suatu masalah, yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran. Itu kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua kembali kepada Al-Hadis. Al-Quran dan hadis kemudian akan dikaji, dikupas terkait persoalan tersebut. Nah, kemudian ada pendekatan berikutnya yang kedua, itu adalah pendekatan apa? Burhani. Pendekatan burhani. Pendekatan ilmu pengetahuan, intelektual. Nah, ini. Jadi tidak semata-mata Al-Quran dan hadis. Itu nggak bisa. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah secara keseluruhan dengan baik kalau hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya ketika kita waktu sholat lah. Waktu sholat kalau hanya Al-Quran dan hadis repot ya. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau tadi pagi itu apa? Menentukan waktu subuh. Kalau di dalam Al-Quran itu apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jelas benang putih dan benang hitam. Lah kepriwe kuwi jelas nah kalau enggak dengan ilmu pengetahuan. Apa yang enggak kemudian jod benang habis. Nah, ini. Nah, ini maka ada pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan termasuk yang oleh saudara kita ini sebagai alat menyerang Muhammadiyah, yaitu apa? Hisab. Saudara kita mengatakan hisab itu bid'ah. Siapa? Salafi. Ini luar biasa. Itu mengatakan hisab itu bid'ah, dolalah, finnar. Muhammadiyah kan neraka kabeh. Menurut mereka Bapak Ibu. Ini jelas bukunya, saya membaca sendiri. Loh, kayak gini pemahamannya. Wah, Muhammadiyah ini disesat-sesatkan gitu kan. Ini masalah hisab. Jadi menentukan awal bulan Ramadan, awal Syawal gitu nggih. Itu dengan hisab itu enggak ada itu. Ya. Dan itu bid'ah, dolalah. Waduh, jan. Nah, ini salah satunya. Dan Muhammadiyah pendekatannya bukan hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Itu nggih. Jadi Muhammadiyah menentukan awal Syawal, awal Ramadan, awal Syawal itu Al-Quran dan hadis, kemudian dibarengi dengan ilmu pengetahuan falak. Maka ilmu falak itu menjadi penting di Muhammadiyah. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada putra-putranya yang pintar matematik mungkin nggih, senang astronomi, kuliahkan di falak. Ini dibutuhkan sekali. Itu ilmu langka. Ilmu langka Pak, ilmu falak. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menentukan waktu subuh, duhur, asar, maghrib semuanya itu dengan ilmu falak. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Okay. Jadi dengan ilmu pengetahuan pendekatannya. Kemudian yang ketiga itu pendekatan irfani. Pendekatan irfani. Pendekatan spiritualitas, okay. Keberagamaan kita, kedekatan kita dengan Allah, kesolehan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama tarjih itu juga harus meningkatkan kesolehannya sehingga keputusan-keputusan yang diputuskan itu bukan karena hawa nafsu. Ini Bapak Ibu. Jadi fatwa-fatwa tarjih, putusan-putusan tarjih itu tidak diputuskan karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Ini yang penting.
Jadi Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah harus meningkatkan spiritualitasnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga fatwanya barokah. Nah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk fatwa menghadapi Covid. Nah ini Bapak Ibu, okay. Termasuk fatwa menghadapi Covid. Nyun sewu Pak, ya Allah luar biasa. Saya sering sekali mendapatkan wadulan dari warga Muhammadiyah. Kok ya ulama yang dianggap ulama oleh Muhammadiyah baik di cabang atau ranting yang menjadi panutan kok nge-share hal-hal yang bertentangan dengan putusan Muhammadiyah, yang akhirnya menjadikan warga Muhammadiyah bingung, jadi fitnah. Loh Muhammadiyah lagi, loh kemudian nge-share video orang per orang. Ini sedikit melebar nggih. Isbalnya gampang itulah. Ini nyun sewu Bapak Ibu. Ya Allah, ajalah gitu ya. Betul. Kemarin berumpama ketua PCM Sumbang, Wadul. Ini Ustaz, ini kok ada tokoh yang nge-share-nya kayak gini, yang membuat warga bingung. Lah saya harus bagaimana? Saya share lagi yang dari PP Muhammadiyah. Begini Bapak Ibu gitu kan. Saya sampaikan video orang per orang itu adalah hasil pemikiran satu orang. Nggih kan? Bertanggung jawab enggak dia? Dan kita kenal enggak dengan dia? Latar belakangnya, motivasinya. Ada yang kita kenal, ada yang tidak. Lah ini insyaallah nyun sewu Muhammadiyah atau pengurus tarjih di Muhammadiyah insya Allah bertanggung jawab dengan fatwanya, dengan putusannya, lahir batin dunia akhirat. Dan satu hal yang harus kita yakini, orang Muhammadiyah atau yang berada di majelis tarjih sengaja sembarangan memutuskan fatwa, memberikan panduan, karena akan mencelakakan dia sendiri sampai dengan di akhirat dan juga mencelakakan orang lain. Saya yakin tidak mungkin sampai ke sana. Ini nggih. Jadi saya yakin sudah dengan kajian yang mendalam. Ya. Selain kajian Al-Qur'an dan sunnahnya, juga kajian ilmu pengetahuannya. Ini termasuk dalam menghadapi Covid ini. Ya Allah luar biasa sekali. Ini salah satunya ya Allah, ya mubaligh Muhammadiyah gitu loh. Ini sering kita tolong lah, yang jadi fitnah mungkin itu baik, tapi belum tentu manfaat untuk orang lain. Bisa jadi kebaikan itu ketika di-share akan menjadi madorot, menjadi fitnah. Karena kebaikan itu bukan mutlak, ya kan? Kalau masalah ijtihadi itu sangat mungkin dan harus bisa dipahami, kita pahami adanya kemungkinan perbedaan. Nah itu jangan sampai kemudian menjadi fitnah. Opo ngoskeron, opo sholat berjarak, opo sholat kok nganggo masker. Orang Muhammadiyah masih ada yang seperti itu. Ya Allah, masih mempertanyakan seperti itu. Dan kemudian nge-share ulama-ulama, orang-orang yang berpaham nggak perlu pakai masker, nggak perlu berjarak, dan sampai mengatakan begini, kalau sholat berjarak itu madhabnya apa? WHO. Sholat, jadi ada video itu kan ya, foto si lagi sholat berjarak nganggo masker, kemudian selfie, maskernya dibuka, tidak berjarak. Komentarnya apa? Sholat nganggo madhab WHO, selfie nganggo madhab Rasulullah. Saya marah betul itu. Saya nggak terima itu. Betul, saya marah. Karena apa? Ada madhab. Ini pemahaman sakral loh ya dalam Islam. Karena pemahaman keagamaan. Kemudian ada kata Rasulullah di situ. Rasulullah ini, kata Rasulullah itu nggak main-main. Kok ada dikatakan yang selfie dengan rapat, tidak berjarak selfie-nya, kemudian dibuka maskernya madhab Rasulullah. Ini sudah mempermainkan.
Nah, kemudian yang sholatnya dengan masker dan berjarak itu madhab WHO. Astagfirullahaladzim. Kemudian saya di grup, sudah, tolong jangan itu. Ada yang membantah lagi, ya itu kan perumpamaan. Kalau perumpamaan jangan membawa nama Rasulullah. Ini masalah ibadah masalahnya. Jangan untuk permainan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Masalah sholat luar biasa, ya. Sama dengan masalah isbal ini juga luar biasa, Pak. Kalau Bapak Ibu mengikuti di channel tarjih.com, itu luar biasa, kita diserang ya ketika channel tarjih.com kemudian di channel disebutkan fatwa Muhammadiyah termasuk setelah berdoa kemudian mengusap wajah. Setelah berdoa kemudian kita mengusap wajah. Nah, Muhammadiyah kan membolehkan di dalam fatwanya, di dalam tanya jawab agama itu boleh, karena hadisnya memang do'if, kebanyakan do'if, bahkan ada yang maudhu, ada yang palsu. Nah, kenapa dipakai oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah melihat bahwa itu adalah riwayatnya banyak riwayatnya, berkumpul riwayat banyak, dan yang dhaifnya tidak sampai tidak sampai maudhu, tidak sampai palsu itu juga banyak. Dan dengan banyaknya riwayat maka hadis itu naik menjadi hadis hasan li ghairi. Maka hasan li ghairi itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil untuk dilaksanakan. Nah, maka setelah berdoa kemudian mengusap tangan ke wajah itu tidak dilarang di Muhammadiyah. Tapi bukan berarti harus mengusap, tidak. Ketika yang tidak mengusap pun ya tidak mengapa. Ini Bapak Ibu, monggo dipahami. Nanti sama juga dengan isbal. Nah, sama dengan isbal. Orang Muhammadiyah apakah harus isbal ataukah harus cingkrang, kan gitu, ya kan? Nah, harus isbal apa harus cingkrang? Nah, ini menjadi persoalan. Kalau ternyata yang cingkrang kadang-kadang diliriki banang liyane, ke Musa kayak gitu. Saya juga kadang-kadang sering digituin. Maaf nggih, karena rata-rata celana saya itu di atas mata kaki. Semua celana saya memang saya buat di atas mata kaki. Nanti akan kita bahas di atas mata kaki. Ya, pernah saya disindir kayak gitu loh. Wah, ini sudah mampu salafi gitu. Karena jenggotan maning. Kemudian celana saya ada celana memang yang agak tinggi di atas mata kakinya. Ada yang agak tinggi. Jadi Arab ya hampir setengah kempel gitu. Wis kayak gitu udah diomong nang Muhammadiyah sih nggak paham gitu ya. Wah, gitu. Nah, ini bagaimana kita mensikapinya Bapak Ibu? Nah, baik, itu cerita-cerita ya. Kembali kepada isbal sekarang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini sangat penting. Monggo jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal yang terkait dengan salat. Jangan sampai. Rasulullah SAW juga memberikan contoh. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan kepada kita, nggih, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ila akhiril ayah. Surat napa niku? Al-Ahzab ayat 21, nggih. Al-Ahzab ayat 21. Contoh yang baik bagi kita adalah Rasulullah, apalagi dalam hal salat. Berpakaiannya, caranya, angkat tangannya, seluruh gerakannya. Karena salat itu ada aqwalun wa af'alun mahsusah, perkataan dan perbuatan yang tertentu. Jadi kita nggak boleh membuat perkataan, membuat perilaku, gerakan-gerakan sendiri di luar yang sudah dicontohkan, di luar yang berdalil, itu tidak boleh. Ini Bapak Ibu, jadi semua gerakan, semua ucapan itu harus wajib mencontoh Rasulullah SAW, wajib berdalil, itu Pak. Tapi nyatane ya Allah masih banyak
orang yang sudah khatam kajian tarjih dengan saya, sholat ya sih karpe dewek Pak. Tarjih khatam, sholatnya kembali kepada aslinya. Jadi kembali kepada aslinya. Misalnya mengangkat tangan. Kalau tarjih jelas Allah. Nah ini sampai telinga. Prakteknya ya Allahu Akbar. Aduh, Allahu Akbar. Orang Muhammadiyah Pak. Wis khatam HPT. Nah ini. Jadi luar biasa. Padahal sudah dibacakan hadisnya, dalilnya, ini luar biasa. Nah ini Bapak Ibu. Jadi monggo kita betul-betul berhati-hati dalam hal sholat ini. Oke. Baik. Sholat dengan mata kaki tertutup. Jadi asbala yusbilu isbalan. Kalau di dalam kamus itu artinya apa? Menjulurkan kain sampai ke bawah. Dalam pemahaman fikih ya, kain yang menutupi mata kaki, baik sarung ataupun selana. Sarung ataupun selana menutupi mata kaki. Di dalam hadis-hadisnya ketika sahabat banyak sekali memang ya, dengan kata musbil atau dengan kata manjarro taubahu atau manjarro izarohu. Itu di dalam teks hadis ya, banyak sekali manjarro taubahu atau manjarro izarohu atau dengan kata yang lain musbil. Nah, musbil ya, yang isbal yang memanjangkan kainnya menutupi mata kaki. Nah ini Bapak Ibu, okay. Saya sampaikan tadi, sholat kalau secara fikih secara umum syarat rukunnya terpenuhi maka sah sholatnya. Apakah membuka mata kaki menjadi syarat dan rukunnya sholat? Ada enggak secara fikih? Syarat dan rukun sholat. Rukunnya sholat mata kaki terbuka misalnya. Ada enggak secara fikihnya? Boten wonten. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Ya. Jadi itu bahasa secara umum, ya. Secara umum. Syarat dan rukun sholat itu tidak ada yang membahas masalah kain menutupi mata kaki ataupun tidak. Nah, ini, ya. Jadi menutupi mata kaki ataupun tidak itu tidak masuk ke dalam syarat dan rukun sholat. Nah, akan tetapi ada beberapa larangan di dalam hadis yang disebutkan bahwa Allah tidak menerima orang yang sholat yang dia kainnya menutupi mata kaki. Bahkan di dalam hadis yang panjang, ini hadis yang pertama disebutkan di tarjih. An Abi Hurairah qal, hadisnya banyak Pak, ya, tidak kita tampilkan semuanya. Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab fatawadda. Jadi ketika ada seorang laki-laki sholat dengan isbal, dengan mata kaki tertutup kain selananya ataupun sarung yang menutupi mata kaki. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, idhab fatawadda, pergilah dan berwuduklah. Jadi sudah sholat, tapi kemudian oleh Rasulullah SAW kemudian disuruh untuk wudhu lagi dan sholat lagi. Fadhahaba fatawadda tsumma jaa. Kemudian orang itu wudhu dan datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala idhab fatawadda, diperintah maning, kon wudu maning, sholat maning. Faqala lahu rajulun, maka kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malaka amartahu ayatawadda? Wahai Rasul, kenapa engkau memerintahkan dia untuk terus berwudu? Tsumma sakata anhu. Kemudian dia kemudian engkau mendiamkan. Beliau menjawab, innahu kana yusalli wa huwa musbilun.
laki-laki itu sholat dengan menjulurkan kain sarungnya. Padahal Allah, nah diteruskan wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Padahal Allah tidak menerima sholat seorang yang menjulurkan kain sarungnya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kok ini ya. Iya. Ya ini Bapak Ibu, ya. Jadi hadis ini sahih. Ya banyak sekali periwayatannya. Kalau kita buka sebetulnya kita bisa melacak apa namanya, tapi agak lama. Kita buka ada aplikasi. Saya punya beberapa aplikasi. Misalnya ini guys, salah satunya ini. Biar Bapak Ibu kalau mungkin pengurus punya ya aplikasi ini Pak. Mengenalkan aplikasi dulu. Biar panjenengan apa? Ini bagi yang muda ya, yang sudah punya aplikasi ini apa belum ini? Mana? Nah, ada yang punya? Tidak ada? Tidak ada yang punya? Nah, ini bagus banget, ya lumayan lah. Ini untuk mencari apa namanya hadis di berbagai hadis lumayan. Ini contohnya nih, kita mau mencari terkait dengan musbil, misalnya, Nah, tulis kata musbil, kemudian dia akan melakukan pencarian di berbagai kitab. Nah, di antaranya di dalam Sunan Abu Dawud ini banyak ya, akan didapati berapa hadis? Ada 40 ya. Nah, ini ada 40 di berbagai kitab. Nah, ini nggih. Di antaranya ini adalah riwayat Abu Dawud. Kalau panjenengan kepengen ngerti sanadnya, itu tinggal klik sanadnya di sini. Klik akan muncul. Nah, yang namanya Musa bin Ismail itu penilaian para sahabat bagaimana? Nah, ini kesimpulan penilaian para sahabat, beliau adalah thiqah. Ya. Kemudian perawi berikutnya Aban, ini apa? Thiqah. Kemudian berikutnya Yahya, ini thiqah thabat, lakinnahu yudlis. Nah, ini ada satu yang ada cacat. Siapa? Yahya. Yahya ini siapa? Yahya bin Shalih bin Mutawakkil. Ya. Nah, ini ternyata ulama mengatakan bahwa salah satu perawi ini thiqah, tapi sering menyembunyikan. Sering menyembunyikan hadis. Tadlis. Nah, mudallis. Lah ini juga menjadi cacat bagi perawi hadis. Itu Bapak Ibu. Nah, ini hadis tadi yang kita baca ya, yang Allah tidak menerima sholatnya orang yang apa namanya, menjulurkan kainnya menutupi mata kaki. Nah, kemudian perawi berikutnya Abu Ja'far, misalnya Abu Ja'far. Lah ini orang Ansor, dia makbul. Lah, kalau kepengin lagi ngerti penilaian orang per orang di sini Pak. Ya, Atha bin
Yasar, ini salah satu perawi Atta bin Yasar, menurut para ulama hadis. Nah, ini para ulama hadis. Abu Hatim bin Habban itu apa? Dzakarahu fi thiqat. Nah, menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini. Ini ada semua Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang muda-muda perlu itu punya apa? Aplikasi ini Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti bisa menelusuri, bisa mendalami. Oh iya, ini ada kelemahannya di mana? Nah, itu begitu. Meskipun pada kesimpulannya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini juga, nah ini hadis tadi ada hukmun alal matan. Nah ini sahih li ghairih. Kesimpulannya sahih li ghairih. Dianggap sahih karena ada beberapa hadis-hadis lain yang bernilai hasan. Nah ini nggih. Jadi hadis hasan maka menjadi hadis sahih li ghairi. Nah, itu Bapak Ibu. Ini salah satu aja nggih. Nah, ini hadisnya. Hadis ini diterima. Tapi apakah mutlak seperti itu? Ternyata hadis banyak sekali hadis yang lain yang terkait dengan isbal ini atau menjulurkan kain sarungnya. Okay. Kita lihat hadis berikutnya yang dinukil oleh Tarjih. Nah, ini nggih, la tahqiruna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf warfa izaraka ila nisfis saq fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbal al izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Kita perhatikan Bapak Ibu, janganlah engkau remehkan perkara ma'ruf, berbicaralah kepada saudara dengan wajah yang penuh senyum dan berseri, sebab itu bagian dari perkara yang ma'ruf. Angkatlah sarungmu hingga setengah betis. Nah ini yang dipakai oleh Salafi, ini hadis ini, sehingga kebanyakan mereka kain celananya ataupun sarungnya kalau pakai itu setengah betis. Nah, setengah betis. Jika tidak, maka hingga kedua mata kaki. Jika tidak, maka hingga kedua mata kaki. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Dan ini menjadi persoalan. Sampai kedua mata kaki, apakah itu menutupi mata kaki atau di atas mata kaki? Ini menjadi ikhtilaf. Sama dengan wudu, ilal ka'bain sampai dengan ilal mirfaqain, ya. Apa? Ilal marafiq, ya mirfaqain, kedua ilal marafiq ya. Kedua siku ya, kanan kiri kalau. Ilal marafiq itu sampai dengan apa ini namanya? Siku. Sampai dengan siku, apakah semua siku atau cukup sampai siku? Ya. Maka batas itu masuk semuanya atau hanya sampai? Misalnya ya, misalnya apa ini? Saya berjalan sampai apa ini namanya? Slide layar. Nah, set, ini saya sudah sampai apa belum? Sudah sampai. Apakah saya harus begini? Apakah harus begini? Itu yang dinamakan sampai. Nah, ini jadi pembahasan di Tarjih. Okay. Jadi kalau sudah sampai sini, ya, misalnya kita ke Jogja, sudah sampai batas Jogja, itu sudah sampai Jogja apa belum? Sudah belum apa belum? Nah ini, sudah sampai Jogja atau sudah sampai? Apakah saya harus masuk? Apakah harus melewati Jogja? Nah, ini itu menjadi persoalan tersendiri Bapak Ibu. Okay. Sehingga para ulama tentang ini memang ikhtilaf. Ada yang penting sudah sampai siku, tidak harus siku semuanya basah. Itu seperti itu. Tidak harus semuanya sikunya basah, yang penting sudah sampai siku. Ada ulama yang seperti itu jadinya.
Nah, ini ikhtilaf. Nah, itu nggih. Jadi ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilah. Dan janganlah engkau mana nih? Dan janganlah engkau hulurkan sarungmu karena itu bagian dari sifat sombong. Nah, ini dalam hadis ini seperti itu. Jangan julurkan kain sarungmu melebihi mata kaki, karena itu bagian dari sifat sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sifat sombong. Nah, ini hadis yang diungkapkan juga oleh Majelis Tarjih, ya, yang memang oleh sebagian saudara kita itu menjadi dalil, ya, kalau sholat tidak boleh menutupi mata kaki. Menutupi mata kaki itu bagian daripada kesombongan. Nah, itu yang dipakai oleh mereka. Kemudian, nah, hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar menyebutkan yang artinya siapa yang menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki maka akibatnya di dalam neraka. Ini banyak hadisnya. Sahih, hadisnya sahih, Pak. Jadi orang yang menjulurkan mata kakinya, kain sarungnya atau celananya sampai menutupi mata kaki, maka itu adalah di dalam neraka. Itu sahih hadisnya. Sahih, Pak. Tapi kita lihat ini hadis-hadis itu dulu, nggih. Ini ada banyak, Pak, hadisnya. Jadi ini terkait dengan yang isbal tadi, ya. Ini banyak sekali, Pak, hadisnya. Ada 40, kan ada 40 di dalam 40 apa? Meskipun sama isinya, okay. 40 pembahasan di berbagai kitab maksudnya. Okay. Lah ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kemudian hadis di atas dipahami ya, secara utuh, yakni menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki dengan sikap berbangga penuh kesombongan, itu dilarang dan berdosa. Nah, kalau sholat dalam keadaan demikian menjadikan sholatnya tidak diterima, bahkan harus diulang dengan berwudu lebih dulu. Jadi larangan bukan pada menutup mata kakinya, tetapi pada berkain menjurus ke bawah sampai di bawah mata kaki, ya, dengan sikap kesombongan dalam berpakaian. Karena Nabi tidak melarang. Nah, ini yang jadi dalilnya. Karena Nabi tidak melarang orang dalam sholat menutup kakinya dengan memakai khuffain. Apa? Khuffain itu apa? Sepatu. Jadi ketika orang sholat kaos kakinya menutupi mata kaki, atau bersepatu, sepatunya pakai sepatu boot, karena memang orang boleh memakai sepatu dan tidak melepas sepatunya, syaratnya adalah sepatunya menutupi sampai ke mata kaki. Jadi kalau sepatunya kok di bawah mata kaki itu nggak boleh, kalau wudu harus dilepas. Nah itu, jadi boleh memakai sepatu dalam waktu 3 hari ketika musafir. Ketika tidak musafir itu sehari semalam, itu syaratnya adalah sepatu itu menutupi anggota wudu di kaki. Anggota wudu kaki itu sampai dengan mata kaki. Nah itu boleh. Sholat mata kakinya tertutup sah, tidak makruh. Nah ini salah satu dalil yang diungkapkan oleh Muhammadiyah, okay. Tidak makruh. Dan kemudian banyak hadis yang lain tentang menjadi illah, ya. Ini kita buka sedikit aja, man jaro izarohu, ya. Mana ini? Man jaro saubahu. Sak mana sak ini?
Ye. Saknya mana? Lah. Ya sudah. Nah, ini banyak sekali hadisnya. Barang siapa yang menjulurkan kainnya menjarah oh ini nah ini juga banyak Bapak Ibu, ternyata ada illah di sana, jadi tidak bisa diambil sepotong. Dalam tarjih itu ketika ada dalam manhaj tarjih, ketika mendapati dalil-dalil yang ta'arud, dalil-dalil yang kelihatan bertentangan, maka yang pertama dilakukan apa? Tarjih, mengambil yang paling kuat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua an-nasakh, menghapus dalil yang lewat, mengambil dalil yang baru. Atau al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan, mengkompromikan semua dalil-dalil yang ada, ya, mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada, kemudian dikompromikan. Atau yang keempat taufik, tawakuf, berhenti membahas. Itu ketika tarjih mendapati dalil-dalil yang ta'arud, bertentangan. Nah ini mana ini, kok nggak muncul menjaruh? Nah ini banyak sekali nggih dalil-dalilnya, kita lihat. Ini ada salah ngetik ini. Enggak ketemu. Iya. Ini enggak. Nah, ini Bapak Ibu, salah satunya ini ya, hadis riwayat Imam Bukhari, man jarra thawbahu, ya. Ini kalau nyari, nah ini akan ketemu. Thread di sini. Nah, ini banyak sekali Pak dalilnya. Ada illah di sini. Kita lihat juga salah satu dalil hadisnya. Nah ini, ya. Ini dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Kalau tadi kan sahih li ghairi. Ya. Karena hadisnya kebanyakan hasan yang menyatakan bahwa Allah tidak menerima sholatnya orang yang musbil. Itu hadisnya sahih li ghairi. Nah, ketika kita hadapkan hadis itu dengan ini salah satunya, la yundurullahu illa man jarthaubahu khuyala. Ini menjadi illah. Allah tidak melihat seseorang yang menjulurkan kainnya khuyala karena kesombongan. Karena sombong. Jadi menjulurkannya itu kenapa? Karena sombong. Dan kemudian hadis yang lain yang terkait dengan itu adalah hadisnya ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dikatakan bahwa engkau tidak termasuk yang sombong, dan Abu Bakar tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya ketika sarungnya melorot menutupi mata kaki. Itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Kalau kayak gitu sholatmu ulangi. Itu tidak.
Berarti ketika sholat mata kakinya tertutup itu tetap sah, tetap sah. Ini Bapak Ibu. Dan tidak ada kemakruhan. Ini dalam paham tarjih ya. Jadi tidak ada kemakruhan. Ini Bapak Ibu. Oke. Jadi karena ketika Abu Bakar menyampaikan dalam hadis yang agak panjang, innaka lasta tas'au dzalika khuyala. Lah ini ya. Engkau melakukan itu bukan karena kesombongan. Nah, tapi tidak ada cerita ketika ini terjadi kemudian Rasulullah merintahkan Abu Bakar supaya apa? Mengulang, supaya mengulang sholatnya. Oh kalau kayak gitu ulang sholatnya, tidak sah, itu tidak. Berarti tetap sholatnya itu sah, tetap sholatnya adalah sah. Ini yang dipahami oleh tarjih. Ini Bapak Ibu, ya ini hadisnya. Ya. Jadi hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi yang mengatakan karena sombong menjulurkan ini karena sombong, ilahnya kesombongan itu hadisnya semuanya sahih. Semuanya sahih. Dan hadis yang mengatakan menjulurkan itu bagian dari khuyala, menjulurkan kain itu bagian dari kesombongan, itu statusnya masih di bawah kesahihan ini. Dan pada riwayat Abu Bakar ternyata memang tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Nah ini Bapak Ibu, sehingga apa? Kesimpulan di dalam tarjih, kesimpulan di dalam tarjih. Nah, ini dalam pada itu pengertian ilal ka'bain sampai kedua mata kaki bukan berarti tidak menutup. Ini yang tadi saya sampaikan. Karena pengertian ila dapat diartikan sampai termasuk seperti basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ini sudah saya sampaikan. Kita lihat, ini sudah satu fatwa ya di dalam jilid 2 halaman 124. Kita lihat yang lebih spesifik. Nah ini Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kelihatan tapi tidak terbaca nih. Nah, ini terkait juga pertanyaan tentang isbal. Nah ini, memang benar ada jumlah hadis yang menurunkan pakaian di bawah mata kaki menyentuh tanah dicela oleh syarak. Tetapi harus diingat, celaan itu berkaitan dengan sifat kesombongan. Ini yang dipahami oleh tarjih. Jadi karena banyaknya hadis yang tidak dibenarkan itu karena apa? Khuyalanya, kesombongannya. Maka yang tidak dibenarkan itu adalah kesombongannya. Dan hadis itu sebenarnya berkaitan dengan adab akhlak. Di bawah ini akan kami sebutkan. Nah ini sudah saya baca tadi. Sudah saya baca. Kesimpulannya, ini sudah sore. Setengah 6 jebule. Kesimpulannya aja nih. Mana tadi? Mana yang sampai bawah? Nah, ini di Suara Muhammadiyah nomor 3 tahun 87 nih, silakan dibuka. Ya. Kesimpulannya mana? Kesimpulan. Ini masih pembahasan. Ya, dengan singkat dapat dikatakan bahwa pemahaman yang dilakukan oleh pengarang brosur itu, ini kan ada pertanyaan, ada sebaran gitu ya. Walaupun hadis-hadis digunakan benar dan sahih, tetapi keliru dalam cara penetapan hukumnya. Ini dalam pandangan tarjih. Jadi yang mengatakan bahwa sholat mata kakinya tertutup tidak sah, itu menurut pemahaman tarjih itu keliru dalam memahami hadis. Ya, karena hanya mengambil hadis sebagian, tidak secara keseluruhan.
yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, dan itu juga dibolehkan oleh majelis tarjih. Nah ini Bapak Ibu. Baik, saya kira demikian karena waktunya sudah sore. Monggo kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung? Nggih, baik. Ya. Paling nyaman. Baik. Untuk masalah isbal udah nggak ada masalah nggih. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi Muhammadiyah cingkrang boleh, menutupi mata kaki juga boleh. Kehati-hatian menurut saya jangan menutupi mata kaki. Kayak gitu, nggih. Jadi ada pertanyaan yang terkait dengan itu ya. Baru aja ser-seran itu saya lupa. Apa? Jere imam itu enggak boleh bermakmum kepada imam yang sarungnya, celananya menutupi mata kaki. Ini itu ada ser-seran begitu Pak. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang jenggotnya dicukur. Tidak boleh bermakmum kepada imam sing esih ngerokok. Memang iya. Jadi tidak boleh seorang yang masih merokok diangkat menjadi imam, nggak boleh. Jangan buat main-mainin tuh. Tarjih jelas haram loh ya. Rokok itu jelas tarjih, fatwa terakhir, putusan bukan fatwa malah sudah menjadi putusan itu haram rokok. Nyun sewu terkait kembali kepada duduk. Menurut tarjih, duduk iftirash terlebih dahulu. Nanti di bab apa namanya? Bab sholat ya. Bab sholat insya Allah akan kita bahas lebih detail. Insya Allah Bapak Ibu kalau ini teruskan pembahasannya dari awal, saya ingin akan pembahasannya itu per poin sehingga akan lebih detail. Insya Allah, insya Allah. Nah itu apa? Iftirash terlebih dahulu Pak. Jadi dari sujud akan menuju rakaat kedua, rakaat kedua, duduk iftirash terlebih dahulu. Seperti duduk di antara dua sujud. Hanya sesaat setelah apa ini? Badan tegak. Sudah lurus langsung berdiri. Caranya berdiri bagaimana? Ini yang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah masih ikut-ikut yang lain juga. Meskipun ya tidak dilarang secara syariat. Kita tidak mengatakan itu tidak sah, itu nggak boleh, tidak. Tapi yang dipilih oleh tarjih, apanya dulu ketika berangkat? Berangkat ketika berdiri. Yang dilepas tangannya dulu. Tangan dulu lepas dari lantai, kemudian baru lututnya. Bukan lututnya dulu, tangannya carry. Itu tidak. Sebagaimana ketika sujud. Sujud itu lututnya dulu, baru tangan. Baru jidat, hidung. Bukan tangannya dulu, baru lutut. Tapi banyak orang Muhammadiyah melakukannya itu. Dia lebih senang kepada paham yang lain. Nah, oh itu beda. Kalau uzur itu lain lah ya. Kalau uzur itu lain. Uzur itu apa saja boleh dilakukan. Itu nggih. Jadi iftirash dulu, duduk, kemudian tangan tempelkan ke tanah, plek, nggih. Kakinya siapkan untuk manjat. Kalau sudah manjat, tangan angkat ke paha, berdiri. Bisa dibayangkan? Ya, bisa dibayangkan nggih. Ada gambarnya sih sebetulnya, tapi kelamaan. Ya, itu seperti itu ya. Jadi Allahu Akbar duduk, kemudian maaf takbirnya kalau imam nggih, jangan takbir dulu, duduk dulu. Duduk sejenak saja. Kemudian tangan tempelkan ke lantai, plek, kaki manjat belakang sudah siap untuk berdiri, tangan lepas baru mangkat berdiri. Allahu Akbar.
Nah, itu. Oke. Itu caranya seperti itu. Kemudian Fatihah, ini Bapak Ibu, saya sampaikan Fatihah makmum. Ada beberapa fatwa, ya. Fatwa yang terkini ditanya jawab jilid 5 halaman 34, ya. Itu bagaimana? Kalau ada tiga poin, ada 3 poin. Ini juga al-jam'u wat taufik, menggabungkan beberapa dalil yang kelihatannya ta'arud. Yang pertama, bila makmum menjumpai bacaan Fatihah imam jahr. Jadi kalau kita berangkat dari awal, ya, dari takbiratul ihram bersama imam, mengikuti imam dari awal, sempat mendengarkan jahrnya imam, maka bagaimana? Ia wajib mendengarkan dan ikut membaca. Akan tapi tidak terdengar oleh siapapun, hanya didengarkan oleh dirinya sendiri. Nah, mendengarkan sambil ikut membaca berarti apa? Menirukan. Dalam fatwa yang lain ada 3 pilihan, tapi nggak mungkin. Pilihan pertama, di sela-sela ayat, tidak mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Masa ketika di sela-selanya kemudian kita baca, itu tidak mungkin, kesusu dan tidak khusyuk. Iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nggak mungkin. Lalu jaraknya singkat-singkat imam kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa enggaknya mandek? Ar-Rahmanir-Rahim. Kon Ar-Rahman-Rahim di situ makmume. Maliki yaumiddin. Disurung. Nah, enggak. Itu enggak cukup waktunya. Ya. Itu pertama. Itu dibolehkan tapi enggak mungkin. Atau antara Fatihah dan suratan. Ini juga tidak mungkin karena jedanya, misalnya ada imam yang menjeda, enggak mungkin sejeda surat Al-Fatihah. Meskipun itu boleh, Pak. Boleh. Nah, yang jelas di dalam tarjih itu dari beberapa kayak hadis yang ada atau Al-Qur'an yang menjadi dalil, ketika imam membaca maka harus mendengarkan. Pertama, harus mendengarkan. Itu poinnya. Makmum harus mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kemudian yang dibaca oleh makmum yang boleh apa? Hanya surat Al-Fatihah. Hanya surat Al-Fatihah. Tidak membaca suratan makmum. Nah, kemudian ketika, nah ini berikutnya, bila imam membaca sir wajib membaca Al-Fatihah. Bila imam jahar, makmum tidak menjumpai Fatihahnya imam, jadi masbuk nggih. Kok imamnya sudah suratan, maka di dalil ini itu apa? Makmum yang masbuk itu takbiratul ihram hanya mendengarkan bacaan imam. Ini karena kesepakatan para ulama, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, surat Al-A'raf. Nah, ini menjadi dalil para ulama, Al-Qur'an dibacakan di dalam salat ataupun di luar salat, maka yang lain supaya mendengarkan. Maka ketika imam membaca ayat, makmum mendengarkan. Nah, itu. Sehingga ketika masbuk, jeneng wis suratan ya takbir Allahu Akbar, dengarkan. Dapat 1 rakaat tetap meskipun tidak membaca Al-Fatihah karena kita masih bisa rukuk bersama imam. Batasannya adalah rukuk. Nah, itu nggih. Ya, saya kira itu. Ini jelas ada 3 poin di dalam tarjih mengkompromikan dalil-dalil tentang bacaan Fatihah makmum. Itu nggih. Baik. Jadi ketika bareng-bareng dengan imam mengikuti bacaannya imam. Ngaten nggih? Ya, menirukan bacaannya imam di dalam hati. Jangan sampai terdengar oleh orang lain. Sebelahnya kita jangan mendengar bacaan kita, tapi tetap harus umik-umik, Pak. Tetap tidak di dalam hati meneng up. Tidak ya, tapi tetap harus membaca. Nah, di dalam hati di sini maksudnya yang membaca tidak didengarkan oleh orang lain. Ngaten nggih? Nggih. Saya kira cukup nggih. Waktunya sudah
Sore sekali. Baik Bapak Ibu, jadi terkait dengan isbal seperti itu, Muhammadiyah sekali lagi boleh cingkrang, boleh menutupi mata kaki, asal tidak dengan kesombongan atau merasa diri tidak mungkin sombong, itu juga jangan. Maka menurut saya hati-hati di dalam mengamalkan ini adalah tidak menutupi mata kaki. Dijaga kain sarung kita, dijaga celana kita ketika sholat khususnya, itu tidak menutupi mata kaki. Itu lebih aman daripada perselisihan pendapat para ulama. Ngaten nggih? Akan tapi jangan sampai kita mengatakan tidak sah, tidak mau bermakmum dengan orang yang kainnya menutupi mata kaki. Tidak sampai seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.